Menghibur
Mazmur pasal 115 ayat yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-7. Mazmur pasal 115 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Begini firman Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Allah, bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di surga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium. Mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, mari kita mempersiapkan persembahan kita. Mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Untuk itu mari kita bernyanyi, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, Tuhan telah sediakan bagi setiap kita yang memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya, kita akan persiapkan yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan berkata bahwa apa yang tidak kita lihat, Tuhan sediakan bagi setiap kita. Mari kita memohon pengampunan dosa kita kepada Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami bersyukur untuk hari Tuhan bagi kami hari ini, karena telah mengingatkan kami akan kebangkitan-Mu di antara orang mati. Benar bahwa kuburan yang sudah tertutupi itu telah Engkau kalahkan, sehingga hidup kembali, karena kematian dan kegelapan tidak dapat menahan-Mu. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami yang berdiri di hadapan-Mu mengakui Engkau adalah Tuhan dan Allah kami. Oleh sebab itu, kami melututkan di hadapan-Mu bahwa kami ini masih berada dalam cengkraman dosa. Pikiran kami sering dikuasai oleh kegelapan, oleh karena
zaman. Ya Tuhan, dengarkanlah seruan kami, lepaskanlah kami dari kesalahan kami, dan bahagilah kami dengan kelahiran baru. Amin. Kita bernyanyi, dalam Yesus sucikan daku, dalam Yesus bebaskanku. Kita angkat pujian ini dengan iman bahwa darah Yesus yang membasuh, menyucikan dan membebaskan setiap dosa bermurid kita. Terima kasih Tuhan. Katakan dalam Yesus. Dalam Yesus sucikan daku, dalam Yesus bebaskanku, dalam Yesus ubahkan daku, ku dijadikan. Nah, sekali lagi katakan dengan dalam Yesus. Dalam Yesus sucikan daku, dalam Yesus bebaskanku, dalam Yesus ubahkan daku, ku dijadikan dalam Yesus, ku dijadikan baru. Salam Bapak Ibu, apa kabar? Kita percaya bahwa oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, walaupun masa pandemi Corona masih berlangsung, dan kita percaya bahwa umat yang percaya kepada Tuhan, kita selalu ada di dalam naungan kebesaran kasih kuasa Tuhan. Kami menyapa Bapak Ibu yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Suasananya saja yang berbeda, namun keterpanggilan hati kita semua untuk menyembah Tuhan, maka tidak pernah ada beda sekalipun kita tidak dapat bersekutu di rumah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, perikop yang akan kita pelajari dan kita bahas bersama, yang menjadi kekuatan kita pada minggu-minggu ini, diambil dari Roma pasal 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Roma pasal 3 ayat pertama sampai yang ke-8, demikian firman Tuhan. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah kesetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar, dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, maka yang akan kita katakan, tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaan, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat jahat supaya yang baik timbul daripadanya.
semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Sebelum kita mempelajari perkop ini, mari kita berdoa. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami mau melihat dan kami mau menikmati lebih jauh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, bungkus dengan kuat kuasa-Mu, sehingga berkat kemurahan hati-Mu lewat firman-Mu dapat menguatkan kami pada saat-saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, perikop ini mempertanyakan tentang apa kelebihan orang Yahudi dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain, dan bagaimana juga dengan kesetiaan Allah kepada umatnya. Namun sebelum kita membahas mengenai hal ini, maka ada beberapa hal yang harus kita ketahui tentang keberadaan daripada orang Yahudi. Orang Yahudi memiliki penghargaan yang tinggi sebagai bangsa yang tidak ada bandingannya di mata Tuhan. Itu di dalam Ulangan pasal 33 ayat 29, mari saya baca sejenak. Ulangan pasal 33 ayat 29 berkata, "Berbahagialah engkau, hai Israel, siapakah yang sama dengan engkau, suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka." Bapak Ibu yang terkasih, bahwa jelas orang Yahudi berbeda dengan orang-orang lain yang bukan Yahudi. Selain itu, bangsa yang kudus, harta kesayangan Tuhan, keturunan Abraham, sahabat Allah. Berikutnya adalah orang Yahudi bersunat. Tidak semua bangsa menganut persunatan ini, tetapi itu merupakan sebagai tanda bahwa mereka adalah umat Allah dan sebagai meterai bahwa ada perjanjian leluhur mereka dengan Allah Pencipta. Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada ayat kedua dikatakan bahwa ada banyak sekali dan banyak hal. Pertama-tama bahwa kepada mereka dipercayakan firman Allah. Maksudnya bahwa di dalam perjanjian lama, khususnya kitab Taurat Musa, yang disebut sebagai firman-firman yang kudus dan hidup, itu bisa kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 38. Dan berikut semua perlambangan, janji-janji serta nubuatan-nubuatan yang berhubungan dengan Kristus dan Injil. Ini sebagai bukti bahwa perjanjian lama ditulis di dalam bahasa orang Yahudi. Secara khusus mereka dikhususkan oleh Tuhan, dan juga Musa dan nabi-nabi juga berasal dari bangsa Yahudi. Jadi benar bahwa mereka adalah kepunyaan Allah. Kepercayaan ini merupakan kepercayaan tertinggi yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada orang Yahudi, dikhususkan secara spesial agar mereka dapat memelihara dengan seksama, agar firman Tuhan tetap murni dan tidak pernah berubah. Dan sesungguhnya Allah mengharapkan lebih jauh, supaya dari bangsa Yahudilah dimulai pemberitaan Injil untuk disampaikan kepada dan diwartakan sampai ke ujung-ujung bumi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di ayat ketiga dikatakan, "Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia?" Maksudnya kalau di antara bangsa Yahudi tidak ada yang percaya kepada Allah, masih dapatkah kesetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Pertanyaan ini membuat hati Rasul Paulus terheran-heran dengan pemikiran manusia. Namun di ayat ketiga itu dikatakan bahwa sekali-kali
di dalam firman Tuhan yang dipercayakan kepada orang-orang Yahudi. Firman Allah pasti digenapi, rencananya pasti terwujud, dan semua tujuan Allah akan tercapai. Meskipun ada suatu angkatan yang oleh karena ketidakpercayaan mereka berusaha menjadikan Tuhan sebagai pendusta. Pemikiran semacam ini juga sedang terjadi di kalangan dunia saat ini. Bahkan tidak menutup kemungkinan bagi kita-kita yang sudah percaya kepada Tuhan. Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Itu kalau kita teruskan di dalam pembacaan yang ada pada ayat ketiga sampai ayat yang ke-18. Leni Yehuda balega waheleni lesan pula kede sama sada. Asese tarongo dan sering kita dengar di dalam pembacaan setiap agenda di minggu. Noah hori mama seki hore ira balega sasi seki duriara kelola. Artinya bahwa orang Yahudi dan bukan Yahudi sama-sama telah berdosa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Mazmur pasal 116 ayat 11 dikatakan, apa yang dikatakan Daud ketika sedang kebingungan bahwa manusia adalah pembohong. Lebih jauh dikatakan oleh Rasul Paulus dengan sungguh-sungguh bahwa dusta adalah sifat bawaan dari leluhur kita, dari nenek moyang kita, dan setiap kita lahir ke dunia dalam keadaan terbungkus di dalamnya. Bapak Ibu yang terkasih, bangsa Yahudi meskipun disamakan dengan bangsa-bangsa yang bukan Yahudi atau disamakan dengan bangsa-bangsa lain, namun Allah tidak pernah mengingkari janjinya bahwa Allah bangsa Yahudi adalah umat kepunyaan Allah, banyak hak istimewa, memiliki kemudahan-kemudahan dan pertolongan yang luar biasa. Di dalam ayat kedua tadi dikatakan bahwa banyak sekali perbedaan-perbedaan yang diberikan kepada bangsa Yahudi, meskipun semua itu tidak memberikan keselamatan. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam ayat yang kelima dan ketujuh dan ke-8 dikatakan di sana bahwa jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apa yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa kamu dan mengapa kami masih dikatakan sebagai berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan yang mengatakan bahwa kita berkata marilah kita berbuat jahat supaya yang baik timbul daripadanya? Orang yang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman Allah. Bapak Ibu yang terkasih, lebih baik kita mempertanyakan dan membalikkan kejujuran manusia dibandingkan kita meragukan kesetiaan Allah. Ibu bapak yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, bersyukurlah kita hari-hari ini bahwa oleh kasih anugerah Allah melalui Yesus Kristus kita telah ditebus dari hukum dosa. Kita telah diperdamaikan dengan Allah, bukan karena kebaikan kita, tetapi anugerah Allah. Apa pengertian daripada anugerah? Ibu bapak yang kami kasihi, anugerah adalah pemberian kepada mereka yang tidak berhak, pemberian yang cuma-cuma, gratis, tanpa syarat. Itulah yang telah dilakukan Tuhan, kebaikan Tuhan bagi umatnya. Artinya keselamatan yang diberikan oleh Tuhan adalah kasih anugerah semata. Itulah sebabnya saya dan Bapak Ibu semuanya, jangan kita pernah bermegah diri, jangan sombong, jangan sok suci, jangan sok rohani. Apa yang kita miliki saat ini, pemikiran, harta benda, dan apapun termasuk hidup kita,
semuanya dari Allah kita. Bapak Ibu yang terkasih, berbicara mengenai kasih karunia, mari kita bicara dan mari kita baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 16. Yohanes pasal 1 ayat 16 dikatakan demikian, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kepenuhan Allah sudah tidak dapat dipertanyakan lagi. Maka oleh kasih karunia-Nya lah dan demi karunia-Nya lah kita beroleh kasih karunia. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 7 dikatakan, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, ternyata kasih karunia berbeda-beda bagi setiap kita. Ada yang dikasih karunia sebagai pendidik, ada yang dikasih karunia sebagai pengusaha, ada yang dikasih karunia sebagai bisnismen, ada yang dikasih karunia sebagai pemberi nasihat, para hamba-hamba Tuhan. Dan itu adalah pemberian Kristus secara suma-suma menurut ukuran Kristus. Jadi kalau ditanya bagaimana ukuran masing-masing kita, sungguh berbeda-beda. Itulah kekayaan dan kepenuhan daripada kasih karunia yang dimiliki oleh Allah kita. Yang menjadi pertanyaan sekarang ini, apakah kasih karunia itu kita sudah nikmati, kita sudah berikan kepada yang lain, dan apakah kita sudah menyatakan bahwa kasih karunia itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan? Ada 3 bentuk respon terhadap kasih karunia Tuhan. Yang pertama adalah kasih karunia Allah harus diinginkan dan harus dicari. Itulah makanya di dalam firman Tuhan dikatakan, hendaklah kamu mengerjakan keselamatanmu. Kita harus berespon bahwa kita cari dan kita inginkan karunia itu. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat 16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tangkah kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita. Kita harus punya keberanian menghampiri tangkah kasih karunia itu, supaya di masa-masa sulit ini, di masa pandemi corona ini, Tuhan datang menolong dan memberikan pertolongan bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih, ada banyak yang memberikan respon. Justru karena kesusahan mereka meninggalkan kasih Tuhan. Mereka menjauhi pertemuan-pertemuan, mereka menjauhi doa dan merasa sudah bosan berdoa. Tidak beribadah, menjauhi persekutuan. Jangan lakukan hal yang terbalik, tetapi datanglah bersembah sujud kepada Tuhan, supaya engkau dan saya mendapatkan pertolongan dari Allah. Kalau kita baca Bapak Ibu di dalam Matius pasal 20 ayat 1 sampai 6, bahwa adapun kerajaan sorga itu, mari kita baca Bapak Ibu di dalam surat Matius. Kita Matius pasal 20 ayat 6. Saya baca, Bapak Ibu juga bisa baca dari rumah, bahwa di dalam Matius pasal 20 ayat 1 sampai 6 dikatakan demikian. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu yang mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan lihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas aku berikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan lakukan seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi
dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur di sini sepanjang hari?" Itulah bahwa Tuhan sekarang ini mencari orang-orang pekerja. Bapak Ibu yang terkasih, kalau misalnya kita seorang pekerja, kita seorang bisnismen, maka yakinlah dan percaya bahwa kalau kita mengoperasikan bisnis itu, hendaklah kita mengoperasikannya dengan cara-cara surga beroperasi. Bagaimana cara-cara surga beroperasi? Yaitu jujur. Jujur dalam melakukan pekerjaan, jujur dalam bisnis, komitmen, tidak mengecewakan dan bertanggung jawab. Kalau misalnya pada saat-saat sekarang ini ada banyak bisnis yang sedang goyang, tetapi kalau kita yakini bahwa usaha pelayanan yang kita lakukan adalah milik Tuhan dan kita sebagai pekerja, maka kalau ada goncangan, jangan berpikir. Biarlah Tuhan yang berpikir terhadap bisnis kita, sebab Dia pemiliknya. Ibu bapak yang terkasih, kita baca di dalam Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 28. Ibrani 12 ayat 26 sampai 28. Mari kita membaca. Bapak Ibu juga saya harapkan dari rumah bisa membaca. Saya baca dari sini dan Bapak Ibu bisa mengikuti di dalam hati. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi Aku akan menggoncangkan, bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena tidak menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bapak Ibu yang terkasih, kalau ada goncangan, pasti karena memang seperti itulah dunia kita saat ini. Ada sedikit pengurangan, bahkan mungkin ada yang gagal total. Mari Bapak Ibu, kalau kita tetap percaya kepada Tuhan, di dalam firman-Nya yang tidak pernah berubah, dunia boleh terguncang, namun orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak mendapatkan guncangan. Berikut kalau kita baca di dalam Hagai pasal 12 ayat 26 sampai 28. Bapak Ibu, mari baca Hagai pasal 2 ayat ke-7 sampai ayat yang ke-9. Justru di tengah-tengah guncangan, ya, justru di tengah-tengah guncangan, emas dan barang-barang yang indah masuk ke rumah Tuhan. Mari kita baca Hagai pasal 2 ayat 7 sampai 9. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka Aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah, kepunyaan segala bangsa, datang mengalir. Maka Aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Kepunyaan Allah, kepunyaan pula perak, dan kepunyaan pula emas. Demikian firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini Aku akan memberikan damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang dimaksud dengan rumah Tuhan? Rumah Tuhan adalah mulai daripada diri kita sendiri. Setelah itu rumah Tuhan adalah keluarga kita. Rumah Tuhan adalah gereja kita. Rumah kita adalah pelayanan kita. Rumah kita adalah rumah Tuhan, gereja kita. Dan kalau sudah dikatakan di dalam Hagai bahwa dengan
sehingga kasih karunia yang sudah diterima menjadi sia-sia. Di dalam Korintus pasal 2, di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat pertama. Mari kita baca Bapak Ibu di dalam Korintus. Di dalam Korintus pasal 2 Korintus pasal 6 ayat yang pertama. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang pertama. 2 Korintus pasal 6 ayat pertama demikian. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Bapak Ibu, respon yang kedua adalah mereka yang justru tidak menerima tetapi tidak mencari, namun menentang kasih karunia. Di dalam Yesaya pasal 55 ayat 6 dikatakan, cari Tuhan selama Ia berkenan, ditemui dan berserulah selama Ia dekat. Bapak Ibu, ternyata ada waktu-waktu perkenanan Tuhan. Tidak semua waktu Tuhan itu ditemui dan tidak semua Ia dekat. Maka untuk itu hendaklah kita jangan pernah berhenti berseru, berdoa setiap waktu, berdoa setiap nafas kehidupan kita, sehingga kita bisa memberikan suatu pengharapan bahwa Tuhan dapat ditemui dan Tuhan dapat dekat sesuai dengan seruan-seruan kita. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Yesaya 49 ayat 8 dikatakan bahwa pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari penyelamatan aku akan menolong engkau. Bapak Ibu yang menentang kasih karunia, ada satu contoh, adalah Raja Saul. Raja Saul adalah contoh orang yang menyia-nyiakan kasih karunia. Dia tidak menunggu Nabi Samuel, tetapi dia tidak menuruti petunjuk. Dia melakukan dengan maunya sendiri, sehingga Raja Saul yang sudah diangkat menjadi raja oleh Allah, Raja Saul yang sudah diberikan posisi yang sangat tinggi, akan jatuh. Kenapa? Karena kasih karunia yang sudah dipercayakan justru dilakukan dan dikerjakan dengan sia-sia. Bapak Ibu, bagaimana respon yang ketiga? Setelah menentang, maka ada satu lagi respon manusia dengan kasih karunia ini, yaitu menolak dan meninggalkan kasih karunia. Di dalam Galatia pasal 2 ayat 21 dan Galatia pasal 5 ayat 4, mari saya baca. Galatia pasal 2 ayat 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Galatia pasal 5 ayat 4 dikatakan, kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup oleh kasih karunia. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita percayakan bahwa karena mengikuti hukum Taurat, satu pun di antara kita tidak ada yang lolos daripada hukum Taurat, mulai dari hukum pertama sampai ke-10. Itulah Tuhan memandang dari sorga bahwa oleh karena ketidakbenaran kita, dunia akan hancur berantakan. Itulah makanya oleh kasih karunia Tuhan, Dia memberikan anaknya yang tunggal kepada kita, supaya manusia, umat ciptaannya dipulihkan dan kembali dibenarkan. Bapak Ibu, apa contoh orang yang menolak dan meninggalkan kasih karunia ini? Adalah Yudas Iskariot. Yudas menolak kasih karunia Tuhan. Kalau kita mempelajari kehidupan Yudas, dia adalah seorang murid Tuhan Yesus, murid dari 12 murid Tuhan Yesus. Dan ada kelebihan daripada Yudas ini, dia seorang bendahara. Di dalam satu organisasi, biasanya pemain inti dalam organisasi itu adalah
sekretaris dan bendahara. Bisa saja semasa pelayanan 3,5 tahun bersama-sama dengan Tuhan melayani, mungkin Yudas itu membeli makanan bagi Yesus, mengeluarkan uang untuk transportasi mereka atau apapun. Artinya bahwa keberadaan Yudas adalah orang yang dipercayakan Tuhan melebihi daripada murid-murid yang lain. Namun bagaimana respon daripada Yudas? Hanya dengan 30 keping perak menyerahkan Yesus untuk disalibkan, dibunuh. Tragis. 3,5 tahun mereka bersama-sama dengan Tuhan. Namun pada akhirnya Yudas mengkhianati Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum saya akhiri khotbah ini, apakah di dalam 3 respon ini kita di mana posisi kita? Apakah di posisi yang pertama, orang yang menginginkan dan mencari kasih-kasih karunia Tuhan, atau kita di kelompok Raja Saul yang menolak dan yang meninggalkan daripada kasih karunia, atau di kelompok yang ketiga, yaitu mereka yang menolak dan meninggalkan kasih karunia? Bapak Ibu, saya dan saudara, mari selidiki hati. Apakah kita sudah maksimal? Sudah kita memiliki kasih karunia? Dan apakah kita sudah memelihara kasih karunia itu sehingga memberikan dampak perubahan bagi hidup kita, bagi keluarga kita, bagi pekerjaan kita dan pelayanan kita, bagi bangsa dan negara kita? Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mencoba merenungkan bahwa di masa-masa yang sangat sukar ini, andalan kita hanya Tuhan. Kalaupun ada yang menolong, pertolongan seberapa lama pertolongan, dan kita belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Maka sebagai orang percaya, tidak ada jaminan orang yang percaya bahwa tidak akan jatuh, namun jatuh dan tidak sampai tergeletak, karena ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu yang terkasih, biarlah firman Tuhan ini memberikan sesuatu hal perenungan baru bagi kita, bahwa kasih karunia sudah menjadi milik kita semua. Dan marilah kita terus berdoa supaya kita dapat memelihara kasih karunia itu menjadi berkat bagi kita, terlebih bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Allah kekal, Allah di dalam nama kami Tuhan Yesus Kristus, oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, kasih karunia yang telah Engkau berikan bagi kami, telah menjadi milik kami hingga saat ini. Karena kami percaya bahwa keselamatan kami, kalau boleh kami hidup sampai saat ini, kalau kami boleh duduk sampai saat ini dan berdiri, memanggil Engkau ya Aba Bapa, itu adalah kemurahan hati Tuhan semata. Ya Tuhan, biarlah kami menginginkan kasih karunia itu, biarlah kami mencari kasih karunia itu setiap saat, supaya kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi setiap kami jemaat-Mu yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Ya Tuhan, Engkau tahu pergumulan satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan bahwa lewatan kasih-Mu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau melihat cucuran air mata. Engkau tahu bagaimana jeritan hati ya Tuhan. Kasih-Mu Tuhan kami meminta saat ini. Engkau memberikan pertolongan bagi kami semua, bagi bangsa kami, bagi negeri kami. Seperti Engkau mengasihi bangsa Israel, kami mohon tuntunan Engkau Tuhan menolong bangsa saat ini. Kesulitan terjadi di mana-mana Tuhan. Bahkan akan ada mereka yang tidak dapat memberikan makan, tidak menambah Tuhan meninggalkan kehidupan Tuhan. Terima kasih.
Berkati kami Tuhan. Berkati kami Tuhan. Sebelum kami mendapatkan berkat Tuhan, maka kami berseru secara bersama-sama melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami di dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Arahkan hati dan pikiranmu untuk kita menerima berkat Tuhan. Berkat yang dari Allah Bapa, yang selalu mengasihani kita setiap saat, oleh kasih anugerah daripada Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, oleh persekutuan Roh Kudus yang selalu ada bersama-sama kita pada hari-hari ini. Itu yang selalu menyertai saya dan saudara dari saat ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. El Shaddai, Allah Maha Besar. Ya
teduh selesai. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita.